Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul menegakkan kedamaian oleh yatimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, dengki dan tamak, kita sering menjumpai terjadinya pertempuran antar bangsa, pertengkaran antar keluarga, dan perselisihan antar pribadi yang disebabkan oleh benih dengki dan tamak yang bersemayam dalam jiwa manusia. Oleh karena hal itu amat merusak kedamaian hidup, maka dilarang oleh Allah Ta'ala. Adapun larangan Allah Ta'ala sehubungan dengan dengki dan tamak itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu dengki, iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Surat An-Nisa 4 ayat 32. Juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ataukah mereka ini iri hati kepada manusia karena Allah telah memberikan sebagian karunia-Nya kepada manusia. Surat An-Nisa 4 ayatnya 54. Yang kedua, hal-hal yang mendukung tegaknya kedamaian. Yang nomor 1, berbaik sangka. Apabila ada orang lain wafat mendahului sesamanya, orang Islam tidak boleh menceritakan keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan yang diperbuat semasa hidupnya. Tetapi dengan berbaik sangka, orang Islam hendaknya menyebut-nyebut kebaikannya. Apabila dia mempunyai kesalahan-kesalahan, maka orang Islam hendaknya mendoakan untuk pengampunannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka berkata, Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, dan janganlah membuat hati kami dengki atau dendam kepada orang-orang yang beriman. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah yang maha penyantun, yang maha pengasih. Surat Al-Hasyr 59 ayatnya 10. Nabi suci Muhammad SAW juga menegaskan, tidak sempurna iman seseorang di antaramu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, sifat pengampun. Pengampunan merupakan salah satu hal yang mendukung tegaknya kedamaian. Misalnya jika ada seseorang melontarkan caci makian kepada orang lain, bila pihak yang dicaci maki itu tetap sabar dan memaafkan,
maka kecil kemungkinannya akan terjadi pertengkaran yang dapat merobohkan sendi-sendinya kedamaian. Seperti halnya bertepuk tangan hanya bisa dengan dua tangan, tidak mungkin hanya dengan satu tangan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, berilah ampun dan suruhlah orang berbuat baik dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Dan lagi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan hendaklah mereka suka memaafkan dan melupakan kesalahan. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah memberi ampun kepada kamu? Dan Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Quran suci surat An-Nur 24 ayatnya 22. Dari ayat Quran suci tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa seorang mukmin hendaknya memiliki kebiasaan suka memaafkan kesalahan orang lain. Apakah faedah memaafkan sesama manusia itu? Dalam ayat itu diisyaratkan, apakah engkau tidak suka bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Ini dapat dimengerti jika orang mau memaafkan dosa atau kesalahan saudara-saudaranya, maka Allah Ta'ala pun akan berkenan mengampuni dosa-dosa orang itu. Yang ketiga adalah sifat ihsan. Menurut fitrahnya manusia cinta terhadap kebaikan dan keadilan. Menurut fitrahnya, sekali lagi saya sampaikan, menurut fitrahnya manusia cinta terhadap kebaikan dan keadilan. Sebagai bukti manusia akan merasa senang dan merasa damai di hati bila melihat orang berbuat baik dan adil terhadap sesamanya. Sebaliknya, manusia akan merasa benci dan gelisah bila menyaksikan tindakan jahat dan sewenang-wenang. Sesuai dengan fitrah manusia itu, agar manusia tetap dalam suasana damai, Islam mengajarkan bahwa manusia hendaknya senantiasa berupaya berbuat adil, ihsan. Sebaliknya, saya ulangi lagi, senantiasa manusia itu supaya berupaya berbuat adil, berbuat ihsan dan ata-idil qurba. Sebaliknya, Islam melarang manusia dari perbuatan fasyak, yaitu munkar dan baghi. Singkatnya, kebaikan itu terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu adil, ihsan, dan ata-idil qurba. Sekian dulu, kita cukupkan video ini, kita sambung lagi di video-video berikutnya, menguraikan tentang judul menegakkan kedamaian, disampaikan atau diuraikan oleh Yatimin AS. Billahi taufik
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.